Halo sobat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu tentang latihan soal penilaian akhir semester atau sering kita sebut dengan PAS ya, PAS semester 1. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan membahas soal latihan penilaian akhir semester untuk tema 3 kelas 5. Baik, kita mulai. Kita baca untuk soal nomor 1, muatan pelajaran PKN KD 3.3. Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan sekolah, yaitu keragaman sosial di lingkungan sekolah. A. Gotong royong membersihkan halaman sekolah. B. Mengerjakan tugas teman. C. Melihat ibu guru menyapu kelas. D. Menyuruh teman membelikan jajan di kantin. Mana yang keragaman sosial kuncinya? Kata kuncinya keragaman sosial dan sekolah. Ya, jawabannya adalah A ya, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Kemudian untuk soal nomor 2. Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan masyarakat, yaitu kecuali. Nah, ini gantian di masyarakat dan ada kata kecuali. Kecuali ini kita harus teliti ya, kita cek satu persatu. Yang pertama, setiap keluarga di kampung makmur memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk contoh keragaman sosial ya, berarti bukan ini jawabannya. Kemudian yang B, pada RT 5, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Berarti sebagian besar itu tidak semua, berarti beragam. Ini juga bukan ini jawabannya. Yang C, ketika hari Jumat Pak Rahman selalu menggratiskan dagangannya berupa makanan. Nah, ini keragaman sosial. Kemudian yang D, semua warga RT 07 bermata pencaharian sebagai nelayan. Semua, berarti tidak beragam dong kalau semua. Nah, berarti yang semua ini adalah beragam kecuali yang D, karena D ini tidak beragam. Jawabannya D ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Salah satu contoh dampak positif dari keberagaman sosial budaya yaitu, ingat kata kuncinya dampak positif keberagaman sosial budaya. Berarti kemudian ada kata kecualinya, berarti yang dampak negatifnya ya. Kita cari dulu. A. Menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain, ini masuk ke dalam positif. Menjadi beban warga masyarakat. Nah, kok menjadi beban? Ini kita tandai dulu. Yang C. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. Ya benar, ini dampak positif. D. Menjadikan lingkungan desa wisata. Nah, ini juga positif. Berarti jawabannya adalah B, menjadi beban warga masyarakat. Kemudian soal PKN nomor 4. Salah satu contoh keragaman sosial dalam lingkungan sekolahmu yaitu kecuali, berarti yang bukan keragaman. Karena ada kecualinya, kita cek satu persatu jawabannya. A ya, Budi adalah salah satu siswa kurang mampu tetapi selalu menjadi juara. B. Ana seorang siswi cantik dengan rambut lurus dan putih. Keragaman ya. Ibu guru Rahma memiliki tubuh langsing, sedangkan ibu guru Meli memiliki tubuh yang lebih berisi. Ini juga keragaman. Dan Pak, yang nomor D, Pak RT melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyakit DBD. Nah, jawabannya adalah
Ya, ini ya. D. Pak RT melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyakit DBD. Ini bukan contoh keragaman sosial. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 5. Cara untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan adalah yang mana caranya? Ya, menghargai perbedaan dengan cara tidak mengejek teman yang kurang mampu. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan bentuk keragaman sosial budaya di masyarakat. Ada bukannya ya, kita tandai. Berikut ini yang bukan bentuk keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat. A. Perbedaan lingkungan geografis. Kemudian yang B, kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri. C, perbedaan agama atau kepercayaan. Ini keragaman juga ya, berbeda-beda. Kemudian kemampuan dalam bekerja. Nah, jawabannya adalah ya D ya, kemampuan dalam bekerja. Ini bukan bentuk peragaman. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 7. Dampak baik dari keberagaman di Indonesia adalah dampak baik. Kuncinya dampak baik. Kita cari yang baik, yang mana? A, sulit mengupayakan. Itu berarti bukan ya. Kemudian lanjut lagi yang B, potensi munculnya perpecahan besar. Itu juga bukan. Yang C, rawan muncul kelompok-kelompok radikal. Nah, itu juga bukan dampak baik. Yang D, kita coba tinggal satu jawaban. Masyarakat yang beragam akan menjadi interaksi lebih dinamis. Nah, ini adalah dampak baik. Berarti jawabannya adalah D ya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 8. Masih di muatan PKN. Di bawah ini yang bukan merupakan keberagaman dalam lingkungan masyarakat adalah yang bukan keberagaman dalam masyarakat. Budaya, ini masuk ke keberagaman. Agama masuk ke keberagaman. Kemudian usia, kita tahan dulu usia. Terus yang terakhir adalah suku. Suku jelas beragam. Nah, yang tidak masuk adalah C ya, jawabannya C. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk nomor 9. Kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak disebut apa ini? Mudah sekali ini, iklan ya. Iklan. Lalu untuk nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang termasuk iklan layanan masyarakat yang mana? Ada 2 loh ya. Iya, yang 1 dan 4. Nah, berarti D jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 11. Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil yang bertujuan untuk memberikan informasi disebut apa ayo? Iya, poster. Jawabannya poster B. Nomor 12. Salah satu ciri-ciri poster yang baik adalah kecuali. Ciri-ciri poster yang baik kecuali. Berarti yang tidak baik nanti jawabannya. Kita cari dulu satu persatu. Mempergunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Ini benar. Gambar dan kalimat tidak sesuai. Gambar dan kalimat tidak sesuai, kita tandai dulu. C. Kalimat poster mengandung ajakan. Ya benar. Pemberian gambar dan kalimat memiliki perbandingan proporsional. Ya benar. Berarti jawabannya adalah B. Gambar dan kalimat tidak sesuai. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 13. Iklan yang menyebarkan melalui
media elektronik disebut iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Disebut apa ini? Iya, iklan media elektronik, C. Nah, kita masuk di nomor 14, soal nomor 14. Perhatikan data-data di bawah ini ya, berikut ini. 1. Bersifat persuasif. 2. Mengutamakan unsur kata-kata. 3. Memadukan unsur gambar dengan kata, gerak, dan suara. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. 5. Disampaikan melalui media massa. Berdasarkan data di atas yang merupakan unsur-unsur sebuah poster adalah, nah, 1 ini juga masuk ya, bersifat persuasif. Yang kedua nggak masuk ini, gambar, gerak, suara tidak masuk juga. Nomor 3. Nomor 4 ya, mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, ini termasuk. Terus yang 5 disampaikan melalui media massa ya, ini jelas. Berarti jawaban adalah 1, 4, 5. Jawabannya adalah D. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 15. Berikut ini bukan ciri-ciri umum dari sebuah poster. Yang bukan ciri-ciri poster yang mana ini? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Ini ya. Oke. Lanjut untuk nomor 16. Di bawah ini yang bukan merupakan sarana penyebaran iklan elektronik, yang bukan ya. Radio, penyebaran, ya, penyebaran koran. Koran ini maksudnya cetak ya. Tapi tunggu dulu, kita lihat C dan D. C, televisi, jelas elektronik. Kemudian internet, yang D juga elektronik. Berarti yang bukan ini adalah yang melalui B ya, melalui koran, karena B ini media cetak. Kita lanjut untuk nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Usus halus ditunjukkan dengan nomor, ayo berapa usus halus? Kira-kira nomor berapa? Iya, 4 ya, D. Usus halus terletak di nomor 4 ini. Usus yang panjang sekali. Kemudian nomor 18. Ini IPA ya, kita masuknya di IPA. Yang merupakan fungsi usus halus adalah, fungsinya apa usus halus itu? Proses pencernaan dan penyertaan nutrisi dalam makanan dan minuman ya. Berarti C ya. Kita lanjut untuk nomor 19. Setelah satu penyakit saluran pencemaran, yaitu ini salah satu penyakit saluran pencemaran, yaitu yang mana ini? Diare, tetanus, TBC, osteoporosis. Iya, diare ya, diare ini buang air besar secara sering. Ini adalah contoh penyakit saluran pencernaan. Kita lanjut untuk nomor 20. Masih di MUPEL IPA. Cara pencegahan agar terhindar dari penyakit saluran pencernaan. Sekarang cara pencegahannya ya. Nah, yang mana kira-kira cara pencegahannya? Ya, olahraga teratur dan hindari stres. Nomor 20 berarti jawabannya. Oke sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 21. Di bawah ini buah yang dapat memperlancar pencernaan yaitu titik-titik. Ayo, buah apa? A. Salak, B. Durian, C. Pisang, D. Nanas. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. C. Pisang. Pisang adalah buah yang dapat memperlancar pencernaan. Nomor 22. Salah satu fungsi sistem pencernaan pada manusia, ini fungsi atau kegunaan pencernaan pada manusia. Kita baca satu persatu. A. Membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh. B. Membantu proses pencernaan makanan. C.
menyerap air selama proses pencernaan. D. Menawarkan dan menetralisir racun. Yang paling benar adalah B ya, membantu proses pencernaan makanan. Kemudian untuk nomor 23. Nah, yang termasuk penyakit saluran pencernaan adalah A. Hepatitis, B. Batu empedu, C. Batu ginjal, D. Disentri. Mudah sekali ya ini, ya disentri. Lanjut nomor 24. Zat asam yang ada pada lambung adalah, nah ini yang sering asam lambung siapa? Zat asam yang terdapat di dalam lambung adalah, ya benar sekali, B. Asam klorida. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk muatan pelajaran IPS. Soal nomor 25. Salah satu contoh kontak sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kontak sosial. Kontak sosial yang mana? A. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah. Nah, ini berpamitan, ini kontak sosial ya. Kita tahan dulu, kita lihat yang lain. Ketika pulang sekolah, Rina langsung pergi tanpa pamit. Nah, B ini tanpa pamit, berarti tidak ada kontak sosial, bukan jawaban. Yang C, ketika di sekolah, Roni selalu menyendiri. Menyendiri, berarti tidak ada kontak sosial dong ini. Lalu yang D, ketika di lingkungan masyarakat, Nana tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda-pemudi. Nah, apalagi tidak pernah mengikuti, berarti tidak ada kontak sosial atau interaksi. Jawaban yang paling benar adalah, ya A. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah. Oke, kita lanjut nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sahabat sekolah, di situ sudah ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Nah, yang termasuk cara membentuk persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya pada gambar di atas terdapat pada nomor yang mana? Persatuan dan kesatuan budaya yang mengandung unsur budayanya. 1 ini modern ya, di kegiatan sepertinya di pusat perbelanjaan ya. Yang kedua, nah ini wayang. Wayang ini masuk dalam budaya juga dan persatuan dan kesatuan juga. Berarti dua ini kita tahan. Lalu yang nomor 3 ini konser musik. Konser musik ini ya ada budayanya. Tetapi untuk budayanya budaya modern nih. Persatuan kesatuannya kurang. Yang keempat ini seperti pertunjukan budaya ya. Ya, ini persatuan dan kesatuan masuk, keberagaman budaya juga masuk. Berarti jawabannya adalah D, 2 dan 4. Gambar 2 dan 4. Oke, lanjut untuk nomor 27. Di bawah ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, kecuali. Ada kata kecualinya. Kita harus teliti. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang mana kira-kira? A. Ibu Penny membeli sayuran di pedagang sayur keliling. B. Bapaknya Penny membuka bengkel sepeda motor di sekitar kampus. Oh ya, jadi yang A ini berarti ini masuk kegiatan ekonomi ya, interaksi ekonomi. Masuk berarti bukan jawabannya, karena kita cari yang kecuali, berarti yang tidak ada kegiatan ekonominya. B. Bapak Penny membuka bengkel sepeda motor di sekitar kampus UGM. Kalau membuka bengkel berarti kan ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, kegiatan ekonomi. C. Ibu Wati membuka warung makan di lingkungan pabrik tekstil. Nah, warung makan ini juga kegiatan ekonomi. Kemudian yang D. Ibu Sri tidak pernah membeli sayuran, selalu memanfaatkan tanaman di sekitar rumah. Berarti Ibu Sri tidak pernah beli ke pedagang atau tidak pernah melakukan kegiatan ekonomi. Oke, berarti jawabannya adalah D. Sahabat sekolah, kita lanjut untuk nomor 28. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambar di sana. Pertanyaannya adalah yang bukan
termasuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial terdapat pada nomor yang mana yang bukan. 1 ini ya ada interaksi dengan lingkungan sosial. Yang nomor 2 ya bersama-sama. Yang 3, oh ini yang 3 kok menyendiri ya ini bapaknya. Oke, kita tahan dulu yang 3. Kita lihat yang keempat. Nah, keempat ini ada ibu-ibu banyak sekali dengan tetangganya. Berarti ini terjadi interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, yang tidak termasuk atau bukan termasuk interaksi sosial berarti yang menyendiri tadi ya. Berarti jawabannya adalah 3. Nah, 3 ini di opsinya di C. Oke. Karena interaksi sosial harus ada 2 orang atau lebih. Kita lanjut untuk soal nomor 29. Berikut ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah kecuali. Berarti lingkungan alam kecuali, berarti yang tidak berinteraksi atau tidak contoh manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Kita cek persatu karena ada kecualinya. A. Masyarakat pesisir pantai sebagian berprofesi sebagai nelayan. Nah, ini ada interaksi manusia dengan lingkungan karena nelayan berada di lingkungan pantai. Kemudian B. Masyarakat lereng Merapi memanfaatkan Bukit Kelangon sebagai objek wisata. Pemanfaatan Gunung Lereng Merapi ini sebagai objek wisata ini memanfaatkan lingkungan. Terjadi interaksi di sana. C. Masyarakat sekitar pabrik tekstil memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan makanan. Nah, ini belum ada kaitannya dengan lingkungan alam, adanya dengan lingkungan buatan ini. Kita tahan dulu yang C ya, karena mendekati. Kemudian yang D kita cek dulu. Masyarakat Klaten memanfaatkan sumber mata air yang berlimpah. Nah, ini memanfaatkan air yang berlimpah. Ini berarti memanfaatkan atau ada interaksi dengan lingkungan alam. Nah, sahabat sekolah, berarti yang tidak ada interaksi dengan lingkungan alam adalah ya jawabannya C. Karena masyarakat sekitar pabrik tekstil memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan makanan. Tidak ada sangkut pautnya dengan lingkungan alam. Begitu? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 30. Di bawah ini bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya kecuali. Nah, ini yang bukan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kita cek satu persatu karena masih ada kata kunci pengecahnya atau kecuali. Menjadi sopir. Menjadi sopir. Nah, ini lingkungannya di mana ya? Menjadi sopir ini kan tidak interaksi dengan lingkungan. Oke, ini mendekati. Kita tahan dulu yang B. Menjadi nelayan, jelas berinteraksi dengan lingkungan. Memelihara hewan untuk ternak sapi, ini jelas. Bercocok tanam apalagi? Berarti jawabannya adalah A ya, menjadi sopir. Ini tidak berinteraksi dengan lingkungan. Kita lanjut untuk nomor 31. Salah satu contoh adat istiadat masyarakat Indonesia adalah A. Berdoa sebelum belajar. B. Petani menjadi padi menjual hasil ke pedagang. C. Upacara sekolah setiap hari Senin. D. Sekaten. Yang merupakan adat istiadat ya, yang D ini ya, sekaten. Ini adalah salah satu adat istiadat di keraton ya ini, khususnya di Solo, mungkin juga di Jogja. Soal nomor 32. Di bawah ini, bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya adalah A. Menjadi sopir, B. Menjadi nelayan, C. Membuka koperasi, D. Membuka jasa potong rambut. Ini ada kata kunci dengan lingkungannya. Berarti yang paling benar adalah B. Menjadi nelayan, gitu ya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk nomor 33. Maju Tak Gentar, ciptaan C. Simanjuntak, lagu dengan tangga nada. Ini sifat lagunya kamu tentu paham ya. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah mayor. Tangga nada mayor. Kemudian untuk nomor 34, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tari kancet, papatai berasal dari Kalimantan. Iya, Kalimantan Timur. Lalu nomor 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Salah satu properti yang digunakan dalam tarian kancet papatai adalah properti apa itu? Apakah menggunakan topeng, tameng, payung, kipas? Ya, menggunakan tameng. B ya jawabannya.
Kita lanjut untuk nomor 36. Salah satu contoh karya seni rupa adalah kecuali, berarti yang bukan seni rupa. Kita cek satu persatu. Batik. Batik ini masuk seni rupa ya. Lukisan masuk. Patung masuk. Baliho bukan. Berarti jawabannya adalah D, yang bukan karya sastra. Bukan karya seni ya maksudnya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 37, masih di SPDB. Perhatikan gambar di bawah ini. Karya seni rupa sesuai gambar di atas disebut apa? Ini mudah sekali yang dari Jepara itu. Ya, ukiran. C jawabannya. Kita lanjut untuk soal nomor 38. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu kecuali, berarti yang bukan. Kita cek satu persatu. Nah, teknik tulis menggunakan canding sebagai alat membuat motif. Nah, ini termasuk adalah teknik pembuatan canding, berarti masuk. Bukan ini jawabannya. Yang B, teknik cap menggunakan stempel yang atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, ini jelas masuk. C, teknik pahat. Nah, ini saya baru dengar. Kita ini yang dibaca konteksnya, yang dibahas adalah pembuatan batik ya. Kemudian yang D, teknik cetak atau sablon. Ini jelas ada. Berarti yang bukan teknik pembuatan batik adalah teknik pahat. Ini ukir ya. Kita lanjut nomor 39. Alat dan bahan membuat batik adalah kecuali, berarti yang bukan alat membuat batik. A, kain mori. B, canding. Jelas, kain mori jelas, canding jelas. Malam atau lilin, nah itu juga penting. Kemudian yang paling terakhir D adalah spidol. Nah, spidol ini untuk apa ya? Tidak dipakai dalam batik. Berarti jawabannya adalah D ya. Nomor 40, perhatikan gambar di bawah ini. Motif batik di atas yaitu motif batik Megamendung yang berasal dari mana? Ya, di Cirebon. Sahabat sekolah, kita lanjut masuk ke matematika ya. Untuk matematika tidak akan saya bahas, silahkan nanti bisa dikerjakan sendiri, berlatih di rumah untuk kemudian dicocokkan ya jawabannya dengan ini. Nomor 41, di antara keempat merek motor ini tentukan merek motor yang paling irit. Itu merek V mampu menempuh jarak 4,8 km dengan 1 liter bensin, yang B 9,8 km dengan 2 liter bensin, yang X mampu menempuh jarak 9,6 km dengan bensin 1,5 liter bensin. Kemudian 4, merek Y mampu menempuh jarak 14,4 km dengan 2 liter bensin. Nah, jawabannya yang paling tepat yang mana? Ya, merek merek apa ini? Merek Y ya, merek Y mampu menempuh jarak 14,4 km dengan 2 liter bensin. Kemudian kita lanjut untuk nomor 42. Jarak Dian menuju rumahnya yaitu 8 km dengan bis, kemudian jalan kaki menuju rumah 500 meter. Dian sampai ke rumah biasanya 17 menit. Berapa kecepatan rata-rata Dian? Jawabannya adalah 35 km per jam. Silahkan bisa dihitung sendiri. Kemudian nomor 40, untuk 43. Sebuah drum dapat menampung 45 liter air jika sebuah gayung dapat menampung 500 mili air. Berapa kali gayungan yang diperlukan agar drum tersebut bisa terisi air dengan penuh? Yang mana berapa kali jawabannya? Nomor 43 ya 90. Lalu kita lanjut untuk bawahnya lagi. Jarak sekali putaran sebuah lapangan yaitu pas 350 meter. Andri dapat memutar lapangan tersebut sebanyak 15 kali, jadi dapat berputar 15 kali selama 1 jam 15 menit. Berapa kecepatan Andri? Kecepatannya adalah
70 meter per menit. Nomor 45, sebuah bis melaju dengan kecepatan 125 km per jam, jarak tempuhnya 600 km. Jika bis tersebut berangkat 6.20, maka pukul berapa bis sampai tempat tujuan? Nah, pukul 11:08. Nomor 46 ya, maaf, ini IPA lagi. Cara menjaga kesehatan organ dari penyakit yang tepat adalah, kalau sakit mah, cara yang tepat adalah ya selalu makan tepat waktu. B. Nomor 47 yang merupakan perbandingan satuan adalah yang mana? Yang merupakan perbandingan satuan ya kilometer per jam, ini karena ada bandingannya kilometer, bandingannya jam. Nomor 48, di bawah ini merupakan satuan percepatan kecuali tentu ya kilogram, karena semua selain kilogram mengukur waktu. Kemudian soal nomor 49, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A dengan B dengan mobil tersebut hanya membutuhkan waktu 5 menit. Berapa jarak A dan B? Ya, jaraknya adalah 5000 meter. Kemudian nomor 40 atau nomor yang terakhir, jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 12 km per jam. Oke, sahabat sekolah, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.